Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol seputar horor. Masih membawakan cerita yang horor-horor tentunya bersama narator kita Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, kita stay tune di sini ya Mas Ayung ya. Iya. Ya, monggo silahkan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Ya baik, terima kasih Bang Ogan. Sebelum cerita aku mau nyapa kawan-kawan dulu, tapi tadi sempat makan tahu gejrot, pedasnya masih megap-megap ini Bang. Bocor seger karena memang cuacanya enggak ini kan. Coba banyak diundal semua Mas Ayung. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, ada Bang Ogan, ada saya. Kita bakal nge-share cerita-cerita horor seperti biasa. Semoga masih tetap bisa diterima, masih bisa menghibur kawan-kawan semua. Terima kasih sekali untuk dukungannya, atas dukungannya ya. Masih ganjel Bang. Atas dukungannya dalam bentuk apapun, like, komen, atau juga yang telah memberikan super thanks. Kita sangat apresiasi untuk semua. Semoga kita semakin semangat ya Bang ya. Baiklah, ini ada sebuah cerita Bang. Ada sebuah cerita dari Mas Rudi. Ini nama samaran. Cerita ini kejadiannya adalah sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu kami sekeluarga ada goncangan katanya. Ada gempa Mas. Ya enggak, maksudnya goncangan itu ada masalah. Ada masalah yang pelik, yang ya diantara kalau mau bangun ya bangun, kalau mau jatuh ya jatuh sekarang-karang, ambrol kabeh katanya, hancur semuanya. Jadi usahanya saya kan sekeluarga seperti yang jenengan tahu Mas, dari dulu turun temurun jadi seorang ini penjual makanan, tukang warteg lah. Oh iya. Tukang warteg turun temurun. Kadang juga lucu ya, cuman sih nggak ada yang sia-sia begitu. Kalau kita anak sekolah nyampe tinggi-tinggi jatuhnya ke situ lagi. Ya tapi kan ndak ada yang sia-sia Mas. Keilmuannya kita sebagai yang pendidikannya tinggi diterapin. Iya memang benar seperti itu sih. Yang banyak juga yang ini juga apa namanya lah, sekolah-sekolah gua apa gitu kan. Sekolah juga nanti bakalan dagang juga. Tapi yang beda juga sih Mas Ayung antara yang pengusaha yang emang bersekolah sama yang enggak kan tetap aja beda. Betul. Makanya ini manajemen mungkin. Saya termasuk yang terjun di warteg itu agak terlambat. Bukan terlambat, agak telat karena saya memang pendidikan dulu ya sampai selesai kuliah. Ternyata pengennya sih usaha sendiri atau kerja di instansi tertentu atau apa begitu. Ternyata memang harus menunggu, harus macam-macam. Bapak sama ibu juga butuh saya. Kan saya kakak adik juga, kakak-kakak saya itu banyak kan perempuan. Perempuan udah menikah, jatuhnya dapat orang warteg juga. Jadi ketika bapak udah mulai kadang sakit, ibu ya siapa lagi, masa tetangga. Kalau tetangga sih rebutan kalau misalnya suruh apa tuh ngaplus atau apa gitu kan. Cuman kan sayang, kata ibu juga kalau yang megang bukan teras sendiri, keluarga sendiri itu beda, eman-eman. Akhirnya saya terjunlah di sana, di dunia perwartegan di bilangan Jakarta mana kemarin ya, timur atau barat? Kalau nggak timur, barat wis Bang. Itu tempatnya nggak diomongin jelasnya di mana. Ini di pokok permasalahannya saja ya. Saya menjalani di sana, tentu kan beda. Kalau di kampung rumah lega, ya lah rumah orang warteg kan hebat-hebat. Di kampung. Bukan begitu Mas, cuman ya maksudnya kan di sana kan agak sempit. Terus saya juga kuliah juga di tempat yang teduh, yang banyak pohon, ngetan sana gitu kan. Kalau misalnya jalan-jalan juga sama teman gitu kan, lebih seneng ke daerah-daerah yang sejuk. Kemudian langsung terpapar oleh matahari langsung di metropolitan daerah Jakarta itu panas ya. Panas iya, terus banyak kendaraan bising. Cuman ini harus ditempuh. Saya mulai membiasakan diri. Saya mulai belajar juga gimana cara meracik makanan. Sorry Bang. Gimana cara meracik makanan, belajar sinau karo ibu. Sinau sama ibu, belajar sama ibu
juga gimana caranya menyajikan, terus ngelayani itu seperti apa, jadi pelayan juga, macam-macam wis. Saya itu ada pembantu atau asisten ini 2 orang, satu yang buat masak, itu udah tua, udah sepuh, namanya Mbok Saryem lah, masih tetangga. Yang satunya laki-laki, itu buat ngelayanin di depan. Jadi kalau gusrek bahasanya udah urusan repot banget itu. Malam aja kita berhenti jam 11 dan 12, nanti subuh, udah sebelum subuh malah udah ada yang saya ke pasar, terus nanti udah iris-iris macem-macem, itu nanti biar pagi-pagi sekali udah bisa disajikan buat pembeli. Namanya dunia perwadegan di beberapa tahun silam itu aja udah banyak bermunculan waralaba, warteg yang seperti itu. Tentu saja ya rezeki sih masing-masing ya Mas, tetap aja ada pengaruhnya. Terus apalagi ya persaingan macam-macam wis dagang online yang COD itu kan, siap antar itu kan. Betul yang siap antar seperti itu. Akhirnya tapi kami alhamdulillah selama saya jalanin waktu itu ada 2 tahun. Kata ibu sih ya, saya tuh nggak terlalu memantau banget itu urusan bisnisnya orang tua. Waktu itu saya belum terjun, tapi memang ada kemajuan katanya semenjaknya ada kamu Ruth, mendingan gitu kan, dapatnya itu omsetnya itu manjat meningkat gitu. Nah semakin meningkatnya omset, tentu kan ini ya banyak persaingan, itu semakin banyak juga. Wong di tempat saya itu dekatnya itu orang rame-rame itu Mas, ya hiburan malam lah, diskotik. Terus nanti berjamur mulai ada pecel lele, mulai ada warung yang lain dari berbagai daerah. Akhirnya persaingan-persaingan yang bukan sehat lagi, dan itu ternyata ya bukan jare-jare, bukan katanya gitu ya. Kata orang tua juga lah, emak sama bapak mah udah kenyang yang kayak gitu, ditembak-tembakin. Nanti kadang-kadang masakan baru matang, tahu-tahu udah busuk. Kalau nasi kebul-kebul kok iso benyek. Sayur-sayuran tahu-tahu ada belatungnya, itu udah biasa. Udah pernah lah sekali 2 kali saya ada ngiseng, nah jenengan punya mbah mak gitu kan. Saya kan nggak pernah nanya-nanya yang urusan begitu. Mbah sih enggak, cuma masih megang omongan orang tua. Kalau kita berbuat baik, melakukan hal baik, nanti hasilnya juga baik. Perlindungannya sejatinya sing Gusti Allah. Tapi ada kan misalnya dari mana gitu kan, ya nggak syariat ya umum katanya. Kalau syariat alih-alih syariat. Ada mbahnya. Kalau saya gini, kalau mulai sekarang saya nggak mau pakai gitu-gituan lagi mak. Jadi ngomong sama mak, matur sama bapak, kita tos-tosan aja lah. Walaupun selama ini situ dibantu ada orang di belakang yang doain atau ya alih-alih syariat yang entah dengan cara apa, saya pengennya bersihan ya karepmu, monggo gitu. Lagian mas sebentar lagi sama bapak juga udah liran, udah selesai gitu ya, nanti kamu yang nerusin sama calon istrimu nanti. Akhirnya saya itu entah orang tuh itu masih jalanin atau enggak, saya itu ngadep jadi frontman lah, jadi orang di situ yang megang. Setelah saya bisa, semua urusan itu dihandle sama saya. Nggak ada perubahan yang berarti. Apakah mereka itu tetap membantu di belakang yang nggak kelihatannya, ataukah memang saya berkeyakinan saya sama Gusti Allah, saya megang teguh gitu ya, saya jalanin syariat, saya berdoa, yang penting penyajian saya perbaiki, kualitas makanan, kebersihannya, terus pelayanan yang sumeh sama orang. Nyatanya pendapatnya lebih meningkat, lebih mengena gitu ya, iya, lebih hebat. Saya dapatnya omsetnya hampir mau setengahnya, ada tambahan setengah lah dari yang tadinya dipegang sama orang tua. Ya cocok-cocokan kata Ma begitu. Itu ternyata cuman berjalan 1 tahun. 1 tahun aja kurang lah. 1 tahun aja kurang, mulai ada gangguan yang saya baru ngalamin persis, yang katanya itu ya tadinya cuman kata-katanya dari orang tua, dari tetangga, dari orang-orang yang bergelut di dunia perwartegan. Waktu itu ya yang saya alami awal-awalnya, mungkin orang tua nggak terlalu kaget
dengan kejadian itu. Cuman buat saya yang nggak pernah ngalamin, saya itu mau nutup waktu itu, tutup ini warteg ya, sekitar jam setengah 12. Nanti kalau udah rapi semua itu jam 12 wis. Itu perasaan gundah banget, yang namanya hati itu nggak tenang belas, nggak tenang. Kalau misalnya nggak laku, ya nyatanya dari pagi ya laku, malah siang itu, hari itu rame banget, ada rombongan gitu ya, orang mau pergian kemana, satu bis itu bisa mampir semua, bis kecil. Jadi malah nyampe masak 2 kali itu. Tapi kok malamnya mau nutup itu ringsang, perasaan itu gundah banget ya, ada takut campur-campur, kadang-kadang merinding. Saat itu udaranya agak dingin, kalau di Jawa itu namanya angin kumbang, jeripit banget, mungkin kayak sekarang kali Bang, lagi musim layangan juga kan. Itu saya itu merinding banget dan gak enak. Sekali-kali ada bau-bau wangi yang terlalu wangi, dan asalnya bukan semprotan dari ya pelanggan atau apa, tapi kayak dari bunga, dari kuncup bunga. Kadang melati banget, harumnya seperti itu. Kadang sebentar lalu ganti, ada seperti bangkai curut, bangkai tikus, tapi dicariin sumbernya mana nggak ketemu. Nanti berubah baunya jadi bangkai. Mungkin saya ngomongnya walaupun nggak pernah, saya pernah sih ada mayat meninggal waktu saya kuliah dulu, terus ikut-ikutan nonton baunya seperti itu, kayak bangkai manusia lah, bangkai manusia lagi, kayak bau mayat seperti itu. Itu saya makin kok baunya kayak gini. Tak pikir saya tak yang ngerasain, saya yang ngerasain. Ternyata Wawan itu yang bantuin saya, itu membantu yang cowok, itu ngomong, "Mas, mambune ora enak ya Mas ya?" Katanya begitu, baunya nggak enak. Ya kamu bau apa-apaan? Oh tadi wangi, sekarang bau bangkai. Langsung ora beres katanya, ada yang nggak beres katanya, seperti itu. Saya ngadem-ngademin lah, jangan mikir yang kayak gitulah. Yang penting kita udah jalanin syariatnya, udah doa, udah jualannya, udah sekarang tinggal tutup. Giliran itu kan saya rounding door tinggal tak tutup, jadi bersih diginiin Bang, saya tinggal tutup begitu. Dan meskipun ada pembantu, ada asisten, yang nutup itu dari dulu itu harus yang punya, harus yang punya. Saya itu mau nutup itu kan membelakangi, berarti di belakang itu jalan gitu ya, orang sih lalu lalang masih rame sebenarnya. Saya dari luar udah tak tarik begini, seret, udah dapat setengah ini, biasanya agak macet dikit lah, nanti dikatasin sedikit baru turunin lagi. Itu perasaan bau yang namanya bau bangkai itu tambah menjadi-jadi, dan saya itu di dada itu sesek banget. Saya perasaan ada yang berdiri, tapi di sebelah mana? Kalau di sebelah kanan saya nengok ke kanan itu nggak ada orang, di sebelah kiri nggak ada orang. Yang ada di jalanan ya orang lewat begitu kan. Terus ketika saya mulai rendah begini ya, udah rendah, nanti kan merobos saya dari bawah begitu. Saya merobos, saya dorong begini, sampai dikit udah kelihatannya tuh tinggal 30 cm lah. Saya tuh ngeliat ada yang berdiri di luar, berarti di belakang persis ketika saya di luar. Itu ada yang berdiri, tapi dibilang namanya seseorang ya mungkin orang sih, cuman kain tapi sama aspal, sama peluran itu loh, kayak begitu, apa sih, bias apa nggak jelas gitu loh. Kalau orang kan kainnya ya jelas kelihatan kain, terus nanti ada sendalnya atau apa, dia tuh ke bawah begitu tapi nyampur, ngilang begitu loh. Itu apa sih ya, saya perhatiin, tapi udah mau tak tarik lagi ke atas, udah tanggung. Itu ada yang berdiri di situ, itu putih, ada putih lah, ada kain begitu ya, saya tutup, udah saya gembok. Kemudian ketika saya masuk melangkah itu ngindarin etalase, terus bangku saya geser-geserin, saya masukin di bawah meja. Saya udah, nanti kalau misalnya yang bantuin saya kan tidurnya di atas, saya itu di belakang. Jadi lumayan gede sih wartegnya. Saya itu pas lagi melangkah ke belakang masih ngerasain yang namanya dak-dikduk, merasain gundah, nggak enak. Waktu itu bapak sama ibu lagi pulang kampung, jadi cuman praktis saya sama Mbok Yem sama tadi ya pembantu yang cowok
dia udah naik duluan. Kemudian saya mulai bersih-bersih sikatan segala macam, saya mau tidur. Ketika saya mau tidur di atas itu kan nggak ada Ethernetnya kalau sebelah kamar atas saya, jadi langsung dak lantai kedua gitu, lantai 2 saya ngelihat jam bulat itu, jam dinding. Tadinya nggak di situ ada apa, ya biasa nyenderin ini bantal saya tinggiin, terus nyetel musik dulu dulu kan Android dia nggak kayak sekarang, tepatnya saya pakai headset begini. Tapi kok yang kedengeran tuh saru. Ini kan 2 nyumpal begini. Kalau musik harusnya musik. Kok sekali-kali kayak ada orang ketawa. Kayak ada orang perempuan ketawa loh. Ini bener apa enggak? Lah ini kan studio versinya, bukan di live ya. Kok ada suara orang ketawa. Saya copotlah satu yang sebelah kiri. Tahu-tahu kuping langsung kayak gitu. Sebelah tim kok kuping kayak gini, kenapa ya? Kata orang kalau misalnya kuping denging begitu, biasanya ada sosok atau sesuatu yang pengen ngomong tapi kita bahasanya nggak bisa dengar, nggak bisa tahu. Ini ada apa kok jadi ada suara denging begini? Cukup lama sebenarnya itu ya, sampai mau 1 menit aja ya, kurang lah 1 menitan itu ada suara denging kayak gitu kan. Akhirnya saya kucek-kucek begini, saya mulai mendingin, saya pasang lagi ya, saya buang itu pikiran yang macam-macam. Udah saya mulai senderan, pas ngelihat ke arah jam dinding itu saya kaget. Tadinya sih nggak terlalu, sampai di atas jam dinding itu ada yang nyampir gitu loh. Nyampir itu ada yang nempel. Itu apa itu? Itu panjang bang, panjang itu ternyata yang nyampir itu, saya pikir itu ya sawang atau apa itu ya, terus atau kain, tak taunya itu gerak-gerak begini. Jadi dia itu jam dinding bulat terus nyamping begini ya, satunya kan agak panjang, satunya agak pendek. Saya tak perhatiin kok itu gerak-gerak ya, yang nggak jauh, paling berapa meter. Kan udah ngantuk, lampu ya kayak gitu kan, saya sengaja nggak terang. Itu siapa? Tahu-tahu gini. Nah ular, ternyata itu ular. Itu ular di atas jam dinding. Saya bilang, itu ular, kok ular itu ular? Saya bilang kayak gitu, nggak ada yang denger kan, pada tidur di atas semua. Akhirnya saya itu perjelas, saya berdiri, saya ngeliat ke atas begitu ular, tapi dari jenisnya itu saya nggak tahu itu ular kobra, ular apa itu nggak tahu, adanya cuman keling-keling hitam modelnya ular hitam. Akhirnya saya tetap aja nggak berpikir yang neko-neko ya, saya bilang turun, kalau nggak turun kita matiin. Saya itu ngambil apa sih yang rada panjang itu, bekasnya peralon buat nyambung pipa di belakang. Saya keluar dari kamar lah, paling jalan sedikit doang, paling cukup ya, nggak ada lah sampai 1 menit. Itu saya balik lagi udah nggak ada, benar-benar udah nggak ada ular yang ada di jam dinding. Sampingnya juga nggak ada buat naik, kalau dia naik ke atas juga dak, berarti kan itu mentok. Bisa buat nengkering ular. Jam dindingnya yang model lama apa ya? Yang bulat jadi kayak nyampir gitu kan, nyampir begini. Ya saya tadi ada ular ya, tapi kok saya ambil ini tuh nggak ada. Aku akhirnya begitu saja, nggak tahu kenapa. Biasanya aku kalau mau tidur tuh sekitar sejam belang-geleng dulu, nggak langsung bisa ini. Itu langsung tiba-tiba itu ngantuk banget. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Saya terbangun itu jam 2 malam, terus begitu aja kan ada suara debar, ada suara dentuman gede banget lah, suara dentuman gede banget. Kalau saya ngarani kayak ada bom. Saya tuh ngomongnya kayak ada bom itu jatuh di tempat saya, bunyi buar kayak gitu loh. Itu ada bentuknya apa? Nggak ada, jadi buar, ada suara gede banget, kencang banget. Saya langsung bilang itu apa? Saya kaget, saya keluar dari kamar. Saya pas keluar dari kamar ternyata si Wawan itu lagi turun dari tangga juga. Saya nengok kan, saya itu nengok ke Wawan, Mas, krungu Mas tadi, dengar tadi apa enggak? Kata Wawan, kamu dengar? Itu iya Mas, tadi suaranya kencang banget, kayak gitu kan, kayak ada bom jatuh. Kemudian saya nyamperin ke Mbok Iem kan di belakang. Mbok,
ya wis menang baik, udah nggak apa-apa. Kayak dia lebih paham bang kejadian kayak gitu. Nggak apa-apa, berdoa aja sama Gusti Allah, nggak apa-apa. Tapi dia kayaknya kelihatannya tatanya ini tuh panik banget, terus pegang apa tasbih lagi begini, dia lagi ngewirit, tapi tenang baik mas, udah tidur lagi. Loh, Bu, ini kenapa? Sampean dengar apa enggak? Nah, enggak ada apa-apa katanya seperti itu. Pas udah saya itu tidur lagi bisa pagi-pagi sekali, kok Simbok biasa kan saya langsung belanja ikan, belanja apa itu jam-jam subuh lah, sebelum subuh. Sampai saya balik lagi belum ketemu Mbok Yem, saya cuman ketemu Wan, saya bingung wirawiri bersih ini kan segala macam. Mbok Yem mana, biasanya kan udah di dapur ya, udah iris-iris macam-macam. Nggak tahu mas, iya ya Mbok Yem kemana gitu kan. Akhirnya saya itu nengokin ke kamarnya, itu naik ke atas, ternyata dia itu lagi kayak gini bang, lagi demam, lagi sakit, benar-benar lagi sakit. Makanya orangnya kan bukan kurus ya, gede badannya, lemu lah badannya gede. Itu lagi gede, kayak gitu, lagi ketakutan, lagi benar-benar inilah sakit juga, badannya panas apa. Mbok, kenapa Mbok? Kenapa? Mas cuma bisa mas mes. Ya Allah. Akhirnya untungnya depan belum sempat dibuka kan. Kita tuh nurunin barang-barang. Orang tangganya sempit, nurunin 2 orang itu kan susah banget. Akhirnya dengan susah payah bisa turun. Kita bawa ke ini klinik pertamanya, terus langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu nggak lama ada pengobatan di sana. Kita sempat tetap tutup berapa hari, terus Simbok maksa suruh mau minta pulang ke Jawa, minta pulang ke kampung. Itu akhirnya dengan berbagai cara minta izin ke rumah sakit yang bersangkutan ya. Akhirnya kita maksa wis dibolehin pulang. Sampai rumah meninggal, Simboknya itu meninggal. Itu pukulan berat buat kami lah ya, karena memang Simbok itu udah ikut puluhan tahun sama ibu sama bapak. Jadi ya gimana, kadang tetangga itu kan kadang-kadang ada yang ngomongnya miring gitu kan, jangan-jangan itu mah buat ininya yang punya rumah, buat wadal, buat apa. Sumpah mas, keluarga kami nggak seperti itu yang saya tahu gitu kan. Akhirnya keluarga saya itu benar-benar gimana lah, nggak enak sama keluarganya mereka. Tapi keluarga mereka untung-untung memahami itu semua, dan kita ngasih sebisa yang kita mungkin bisa ngasih karena udah dianggap keluarga. Akhirnya sekitar 7 harian selesai, saya berangkat lagi ke Jakarta sama bapak sama ibu, berangkat lagi ke Jakarta. Dan tanpa saya tahu, ibu itu sama calonnya mungkin ya, dia itu bawa pembantu lagi, bawa asisten. Sampai sana saya dagang, hari pertama itu langsung dapatnya benar-benar sedikit banget, nggak beda lah kayak yang dulu gitu. Kayak yang kemarin ya lagi ada Simbok, dapatnya itu sedikit banget, separohnya itu nggak ada. Dan saya itu saking bingungnya ngurusin dagangan, kenapa itu anjlok. Saya banyak ngobrol sama bapak ibu, sampai saya itu lupa bahwa bapak sama ibu itu dari kampung. Tahu kampung sebelah atau kampung saya nggak tahu lah. Pokoknya itu dia itu bawa perempuan itu buat ngerewangi. Itu ternyata anaknya cantik. Anaknya cantik, rungi-rungi, nyenengi banget lah. Saya nggak ngeh itu ada bidadari di dalam warung. Pating selidi, saya nggak ngeh karena saya itu sibuk ngurusin warung. Sama peristiwa atau hubungan yang kemarin sama mulai saya tuh mulai percaya yang goib-goib yang kayak gitu loh. Dan saya nggak ngeh ada perempuan tadi, sebut saja namanya Lisa lah. Aslinya namanya siapa mas, jangan disebutin sekarang katanya. Akhirnya apa, saya itu datang ke sana dagangan, udah dapatnya sedikit. Terus tadi bang, hari keduanya baru matang banyak, langsung bau, ini nasi udah bau. Terus sayuran apalagi yang mengandung santan itu belatung apa, buang langsung masak lagi. Wah nggak karuan banget. Dan bapak yang matanya agak awas, ora beres ngomong sama ibu, nggak beres.
So, itu di depan udah ada yang malang, ada yang ngalang-ngalangi, di lantai ada yang duduk. Oh, pokoknya katanya di seputar itu tadi ya, warteg kami, di ruang bawah, di kamar mandi, di tangga itu ada hantunya semua katanya. Ada setan, ngomong anak setan EKB. Saya itu masih nggak percaya, tapi kenyataannya badannya sehat-sehat ya, tiba-tiba meriang, terus suara sendiri. Nanti hawanya itu gundah, gelisah banget, malas buat dagang itu, malas banget buat ngadep, malas. Saya kadang-kadang ada orang beli aja nyampe, itu ada orang beli, duduk aja, mana ada orang beli, padahal ada orang beli, saya nggak lihat ada orang beli. Nah, kayak gitu, angel lah. Kadang-kadang tukang yang beli itu marah-marah begitu aja, katanya mintanya apa diambilin apa, kayak kacau semuanya. Dan mentok-mentoknya nyampe sekitar mau seminggu, parah banget, sampai saya ngomong, Mak, hubungin mbahnya, kenal mbahnya situ, dihubungin sana, katanya nggak pakai mbah-mbahan lagi katanya. Ya udah mentok begini, maksudnya yang paham di dunia-dunia yang gaib ini kan nggak beres katanya. Emak itu nggak pakai dukun, tapi emak itu ada kakaknya bapak itu dulu masih sepupuan itu, Ustadz mau apa katanya. Kalau Ustadz mau apa, kalau prakteknya nggak pas, nggak bener, ya tetap aja sama aja. Enggak, itu tetap bener. Akhirnya ngubungin Ustadz tersebut, tapi saya nggak langsung kan, katanya memang ada yang ngirim. Tapi ya persaingan bisnis kayak gitu loh Bang. Iyalah, persaingan bisnis. Dan saya itu setelah telepon gitu ya, seharinya saya jatuh sakit. Saya ini Mas seneng fitness, tapi saya nggak seneng gedein badan yang nyampe berotot banget kayak gitu, enggak. Pengennya cuman kenceng tok lah. Kalau bisa perutnya kotak kayak gitu. Iya, sudah atletis lah. Ya atletis, penting. Dan saya tuh jarang banget sakit gitu kan. Itu begitu saja tahu-tahu saya mual, muntah-muntah terus kayak orang hamil begitulah, muntah-muntah terus. Terus saya suruh berobat, saya juga nggak mau makan obat warung lah. Itu aja saya mikir-mikir. Akhirnya benar-benar saya nyerah, dan itu saya sakit, badannya panas. Cuman anehnya di saat sakit itu saya bisa ngelihat semua. Saya bisa ngelihat semua setan. Ya enggak, saya bisa ngelihat, bukan kirain bisa ngelihat setan yang ada di warung atau enggak, saya bisa ngelihat semua, tapi pikiran orang aneh gitu loh. Aneh pikiran orang yang saya hadapi gitu. Kok bisa gitu Mas? Enggak tahu. Jadi saya ketemu bapak, seakan-akan itu bapak itu ngomong, ini saya rencananya mau ini, terus gelisahnya, takutannya dia kalau warung nggak laku, nanti gimana, rumah lagi bangun. Oh, itu ada rencana warungnya mau dijual apa gimana? Iya enggak, maksud itu di kampung itu kan nambahin ada bangunan gitu kan, ada tukang, nanti nggak bisa bayar gimana, warung kok kayak gini. Itu seakan-akan bapak bercerita dengan diam gitu, saya kayak dengar suara hatinya kayak apa. Emak juga begitu, jadi nanti mau nyari kemana ya, apa jangan-jangan ke ikut sama tetangga dukunnya siapa, ada saya kayak gitu, bisa dengar semuanya loh. Dan Wawan juga saya dengar, dia itu ternyata yang baik banget begitu. Ini moga-moga bukan karena ada jin yang ngasih tahu atau apa ya, tapi saya kayak dengar suaranya, hatinya Wawan tuh apa, ternyata dia itu apa licik-licik loh. Saya ya ulumrah lah, tapi dia, saya pikirkan dia anak baik, karena ternyata pikirannya itu radikal banget pikirannya. Ada nanti mau diginiin, ada warteg nanti besok-besok mau diambil sama dia, macam-macam kayak ketahuan semua. Dan yang nggak bisa saya detek pikirannya itu cuman si Lisa, sama sekali nggak ada apapun. Saya apa dia murni atau memang anak baik, atau nggak bisa tahu suara hatinya apa, bahasa dirinya itu ada pikiran apa, saya nggak bisa, blank kayak ditutup begitu. Dan di saat itulah saya juga mulai ngeh, kalau ini bocah ini cantik, badannya bagus. Saya mulai ngeh begitu, cuman kan saya lagi pusing, saya juga lagi keadaan sakit, ngapain mikirin yang begitu, paling sekali-kali, sering gitu kan Bang. Akhirnya saya mau nyapa buat hiburan daripada stres mikirin begini. Bapak sama ibu juga belum
lagi stres begitu ya boro-boro mikirin yang begituan kan. Sampai mana tadi ya Bang? Terus akhirnya saya buat mau godain ya gimana ya, tapi harus daripada nungguin bapak ibu itu kelamaan nggak ada juntrungannya. Si Wak Ustadz katanya mau nanganin juga masih kayak gini, tutup Mas waktu itu. Enggak, jualan, cuman ya kayak gitu. Tahu nanti basi, nanti tahu banyak permasalahan lah di situ. Yang biasanya kayak orang-orang dari keluaran atau apa nggak ada yang rese-rese, tahu-tahu ada yang datang bikin masalah terus. Jadi udah nggak kondisi banget. Nah, daripada saya pusing-pusing, saya itu improv itu pengen banget godain si Lisa. Ya walaupun saya dalam keadaan sakit, dan lucu loh kalau misalnya saya sakit itu tetap pakai obat warung, ada perubahan itu mah nggak ada, benar-benar nggak ada. Terus tahu Lisa, wong saya mau deketin dia itu lagi beres-beres, nyapu-nyapu begitu. Saya mau ngomong apa kayak nyapa, saya mau nyapa tapi nggak berani. Ternyata saya mau nyapa, saya nggak berani. Saya ternyata cemen sama perempuan, dia yang nyapa duluan. Mas, jenengan udah mendingan gitu kan? Belum Lis. Ya kayak ginilah, mending nggak mending. Mas, jenengan itu ada yang gendong katanya begitu. Jadi saya ngomong, dia ngomong kalau saya ada yang gendong. Maksudnya apa? Iya, di jenengan itu ada yang gendong. Saya nggak gendong apa-apa. Itu berat kan pundaknya, badannya berat kan? Iya, badannya emang berat banget. Itu bikin meriang. Sambian itu ada yang gendong. Kamu bisa lihat yang goib-goib. Dari kecil saya bisa ngelihat katanya. Kamu berarti yang dari kemarin di sini di rumah itu ada, di warung itu ada macam-macam, kamu tahu semua? Tahu Mas, saya cuma bisa ngelihat doang, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelihat katanya. Mas, di sampean ada yang gendong. Kamu jangan nakut-nakutin, saya yang gendong apa? Yang gendong itu ada sosok itulah, kurus, anak kecil, seperti anak kecil, badannya kecil, badannya hitam gitu, telanjang baju, cuman mukanya tua. Alah, saya tambah rakaruan banget pasti ngomongin kayak gitu. Serius Lis? Iya beneran. Tapi kalau saya ngomongin begini dia lepas, dia keluar. Berarti takut sama situ. Akhirnya nggak tahu, kayaknya sih enggak. Akhirnya itu malah yang tadinya sama Ustadz nanti bakalan disembuhin atau dibenerin warung, malah saya ini anak ada potensi begitu kan ke Lisa. Saya malah ngomong ke Lisa itu baiknya gimana, terus sosok apa. Saya kombinasiin antara pengetahuan saya di syariat sama dia yang bisa ngelihat. Akhirnya satu bisa dibuang semua mipil loh yang ada di wallahu alam, nggak tahu caranya. Dan dia katanya kalau misalnya dia kayak mau berantem atau apa sama makhluk-makhluk tersebut, ada yang bantuin katanya. Itu makhluknya berbentuk apa enggak Mas? Macam-macam. Yang tadi yang gendong ke Mas apa ya tadi ya, Rudi, itu modelnya kayak anak kecil, sebab mukanya tua. Kalau yang di depan itu ada pocongan, terus yang di tangga ada kunti, ada macam-macam, tapi semuanya yang elek-elek lah kayak gitu. Cuman itu berhasil ya tadi dikombinasikan loh antara kemampuan bisa ngelihatnya si rewang saya itu, asisten saya, sama pengetahuan saya. Maksudnya saya pernah ngaji begini-begini itu, ya dengan yakin. Yang tadinya mau ngarep-ngarep dari Ustadz, karena kelamaan ditanganin sendiri loh, berdua. Saya kayak kolaborasi loh. Saya tahu-tahu ya jadi ada pikiran atau dari kata hati saya begini gitu loh, bagusnya begini. Dia juga sama. Akhirnya nyampe selesai, dan malam itu saya itu nggak tahu kenapa pas bareng sama si Lisa, jadi dukun yang ngirim itu datang, dan dia itu ya wis nyampe semene bae katanya. Ya udah sampai segini aja, cuman kapan tahun nanti saya bakal datang lagi, masih dendam. Jadi katanya saya kalah, kalau jam ini saya kalah. Tapi saya tanyain ke Lisa itu yang ngirim siapa, katanya persaingan dagang gitu aja. Dan kami semakin dekat. Akhirnya saya nikah sama Lisa jadi istrinya gitu Mas. Dan kesananya kalau ada gangguan atau apa ya kami hadapin bareng-bareng kayak gitu. Itu aja ceritanya. Memang sih sudah jadi hal umum ya Mas Ayong kalau warung-warung
ngomong seperti itu ya. Apalagi sekelas warteg, sekelas warung kecil aja pakai. Betul. Istilah sininya apa ya? Semek gitu ya. Semek. Iya, semek. Terus ada yang ini Mas Ayong apa? Buat rajek katanya biar nggak ada serangan-serangan dari luar yang bentuknya seperti itu ya. Emang masih ada lah. Sampai sekarang emang kayak gitu sih. Itu saja Mas Ayong ya. Oke. Ya, itu saja persembahan ngobrol kita kali ini. Semoga menghibur kita semua. Dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.